Banjir besar yang melanda wilayah Bali sejak awal pekan ini telah menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Kamis 11 September 2025 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 14 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa masih ada 2 orang warga yang dilaporkan hilang dan sedang dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Kedua korban hilang tersebut berasal dari wilayah Denpasar. Selain itu, banjir turut menyebabkan kerusakan luas dan memaksa ratusan warga mengungsi. Berdasarkan laporan BPBD Provinsi Bali, terdapat sedikitnya 120 titik banjir yang tersebar di 7 kabupaten kota. Wilayah yang paling terdampak adalah Kota Denpasar dengan 81 titik banjir. Disusul Kabupaten Gianyar 14 titik, Badung 12 titik, Tabanan 8 titik, serta Karangasem dan Jembrana masing-masing 4 titik, dan Kelungkung 1 titik. Untuk sementara, total sebanyak 562 orang terpaksa mengungsi ke lokasi-lokasi penampungan sementara. Rinciannya, 327 warga berasal dari Kabupaten Jembrana dan 235 lainnya dari Kota Denpasar. Pemerintah daerah bersama BNPB dan BPBD terus melakukan upaya penanganan darurat, mulai dari evakuasi korban, pendistribusian logistik, hingga pencarian korban yang masih belum ditemukan. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan. Setelah banjir melanda sejumlah wilayah di Bali dan menelan korban jiwa, upaya penanggulangan terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Tim gabungan dari BNPB, BPBD, TNI, Polri, Basarnas, serta relawan dikerahkan ke berbagai lokasi terdampak untuk mempercepat proses evakuasi dan pemulihan. Hingga Kamis siang, 11 September 2025, 2 warga masih dinyatakan hilang dan diduga terseret arus banjir di wilayah Denpasar. Proses pencarian dilakukan secara intensif dengan menyisir aliran sungai dan daerah rawan longsor, menggunakan perahu karet serta bantuan anjing pelacak. Sementara itu, 562 pengungsi masih bertahan di pos-pos evakuasi yang tersebar di Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana. BPBD Bali telah mendirikan tenda darurat dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, termasuk makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Fokus kami saat ini adalah pada pencarian korban yang belum ditemukan, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak, ujar Abdul Muhari dari BNPB. Ia juga menambahkan bahwa tim medis telah diturunkan untuk mengantisipasi potensi munculnya penyakit akibat banjir, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan. Di sisi lain, sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan, termasuk jalan terputus, jembatan rusak, serta jaringan listrik yang sempat padam di beberapa titik. Pemerintah daerah tengah melakukan pendataan kerusakan untuk perencanaan rehabilitasi pasca bencana. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mengingat perakiraan cuaca dari BMKG menyebutkan potensi hujan sedang hingga lebat masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Warga yang tinggal di daerah rawan longsor atau dekat aliran sungai diminta untuk segera mengungsi apabila kondisi memburuk. Memasuki hari ketiga pasca bencana banjir besar di Bali, upaya tanggap darurat terus digencarkan. Pemerintah pusat dan daerah memastikan seluruh korban terdampak, khususnya para pengungsi, mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar dan layanan kesehatan. Menurut laporan terbaru dari BPBD Provinsi Bali, hingga Jumat pagi, 12 September 2025, sebanyak 562 pengungsi masih berada di lokasi penampungan sementara. Mereka tersebar di beberapa titik, dengan konsentrasi tertinggi di Jembrana dan Denpasar. BPBD bersama Dinas Sosial dan relawan kini tengah mempercepat proses distribusi bantuan logistik, seperti makanan siap saji, air bersih, pakaian layak pakai, serta perlengkapan bayi dan lansia. Kami pastikan tidak ada pengungsi yang kekurangan. Bantuan datang dari pemerintah pusat, Pemprov, TNI, Polri, serta donasi masyarakat, ujar Kepala BPBD Bali, Made Arya, saat memberi keterangan di Posko Induk Penanggulangan Banjir di Denpasar.
Layanan kesehatan keliling juga telah diterjunkan ke lokasi pengungsian untuk melakukan pemeriksaan rutin dan pencegahan penyakit menular. Sejauh ini, beberapa warga mengalami gangguan kulit, flu, dan diare. Namun belum ada laporan kasus serius. Sementara itu, proses pembersihan sisa-sisa lumpur dan sampah pasca banjir mulai dilakukan secara bertahap. Alat berat dikerahkan ke wilayah terdampak parah untuk mempercepat pemulihan akses jalan dan infrastruktur. Di sisi lain, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 2 korban hilang. Proses ini sempat terkendala oleh cuaca dan medan yang sulit, namun operasi tetap dilanjutkan dengan pendekatan darat dan perahu karet. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam proses pemulihan. Bagi warga yang ingin menyalurkan bantuan, BNPB telah membuka posko donasi resmi di tiap kabupaten kota terdampak agar penyaluran lebih tepat sasaran. Setelah banjir besar yang melanda Bali, menelan 14 korban jiwa, dan menyebabkan ratusan warga mengungsi, saat ini situasi mulai berangsur kondusif. Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah pusat kini mulai memasuki fase pemulihan awal. Fokus utama diarahkan pada pemulihan infrastruktur dasar dan pemulangan pengungsi ke tempat tinggal mereka. Beberapa wilayah yang sebelumnya terendam kini mulai surut. Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, serta relawan tampak membersihkan puing-puing, lumpur, dan material banjir dari jalan-jalan utama dan permukiman warga. Fasilitas publik seperti sekolah, tempat ibadah, dan puskesmas mulai dibersihkan dan diperbaiki secara bertahap. Gotong royong menjadi kekuatan utama Bali dalam bangkit dari bencana ini. Masyarakat, aparat, dan relawan bahu-membahu membersihkan lingkungan dan membangun kembali harapan. Ujar Gubernur Bali dalam kunjungannya ke salah satu posko pengungsi di Denpasar, Jumat siang, 12 September 2025. Sejumlah pengungsi sudah mulai kembali ke rumah masing-masing setelah dinyatakan aman oleh BPBD dan aparat setempat. Namun, mereka masih mendapat bantuan logistik dan pendampingan pasca bencana, termasuk bantuan psikososial bagi anak-anak dan kelompok rentan. Sementara itu, tim teknis dari dinas terkait sedang melakukan asesmen terhadap rumah-rumah rusak dan infrastruktur yang terdampak. Pemerintah berencana menyalurkan bantuan stimulan bagi warga yang rumahnya rusak ringan maupun berat, sesuai hasil verifikasi lapangan. Dukungan juga terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat, organisasi kemanusiaan, hingga sektor swasta. Posko donasi yang dibuka BNPB dan pemerintah daerah menerima bantuan dalam bentuk makanan, obat-obatan, pakaian, serta alat kebersihan. BMKG masih mengingatkan kemungkinan hujan ringan hingga sedang dalam beberapa hari ke depan. Warga di daerah rawan longsor dan bantaran sungai diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan dari aparat. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, Bali perlahan bangkit dan kembali menata kehidupannya pasca bencana. Memasuki hari keempat pasca bencana banjir besar yang melanda Bali, suasana mulai berangsur pulih, meski sejumlah tantangan masih membayangi. Pemerintah daerah dan pusat kini mulai mengalihkan fokus dari penanganan darurat ke tahap pemulihan dan rehabilitasi, terutama dalam membantu masyarakat kembali menjalani aktivitas normal. Menurut laporan terbaru, hingga Jumat malam, 12 September 2025, total korban jiwa tercatat 14 orang meninggal dunia, sementara 2 orang masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian, terutama di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Banjir juga meninggalkan dampak besar terhadap aktivitas ekonomi warga, terutama para pedagang di kawasan Pasar Badung. Sedikitnya 10 unit ruko roboh akibat derasnya arus Sungai Tukar Badung yang meluap. Barang dagangan mereka hanyut, dan sebagian pedagang mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Gubernur Bali menyampaikan komitmen untuk memberikan kompensasi kepada pedagang terdampak, serta mempercepat proses pendataan kerusakan bangunan dan kerugian ekonomi warga. Kami pastikan semua warga yang terdampak, baik pengungsi maupun pelaku usaha kecil, akan mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Tahap rehabilitasi akan difokuskan pada pemulihan infrastruktur dan ekonomi rakyat, ujar Gubernur dalam konferensi pers di Denpasar Jumat sore. Di sisi lain, lebih dari 140 warga berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, berkat kerja cepat tim RSR dan relawan. Meski sebagian pengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing, posko pengungsian masih aktif melayani warga yang belum bisa pulang karena rumah rusak berat atau akses jalan belum pulih.
Distribusi bantuan logistik kini dipercepat, mencakup makanan, air bersih, selimut, perlengkapan bayi, dan layanan kesehatan keliling. Petugas medis juga diterjunkan untuk mencegah munculnya penyakit pasca banjir, seperti diare, ISPA, dan penyakit kulit. Sementara itu, hujan masih berpotensi turun ringan hingga sedang dalam beberapa hari ke depan, menurut perakiraan BMKG. Warga diminta tetap waspada, terutama yang tinggal di sekitar aliran sungai atau lereng rawan longsor. Upaya pembersihan lingkungan terus dilakukan oleh warga, aparat, dan relawan secara gotong royong. Jalan-jalan utama yang sebelumnya terendam, kini mulai bisa dilalui kendaraan, meski di beberapa titik masih ditemukan genangan dan lumpur. Dengan semangat kebersamaan, Bali perlahan bangkit. Bencana ini menjadi pengingat pentingnya peningkatan infrastruktur drainase, mitigasi bencana, serta edukasi kesiapsiagaan masyarakat ke depan.